Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu. Digital Pin. Sekarang giliran Bapak dosen. Voila, check with me, into the top, into the top, into the top. Oke, cukup jejenya. Sekarang waktunya serius. Hai, halo sahabat mahasiswa. Kali ini kita akan membahas seputar pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Pasar uang itu sebenarnya apa sih? Apaan tuh? Jadi, pasar uang merupakan tempat pertemuan abstrak antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, di mana instrumen dananya berjangka pendek, yaitu dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Tahu tidak, sahabat mahasiswa, apa sih alasan kenapa pasar uang itu dibutuhkan dalam sistem perekonomian? Jadi, alasannya yaitu karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows. Maksudnya gimana sih? Nah, misal nih, perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu dan pada waktu yang lain, ia harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut, maka perusahaan tersebut sementara dapat memasuki pasar uang sebagai peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak yang lain yang memiliki surplus dana. Pada tahun 1968, Bank Indonesia membentuk tim persiapan pasar uang dan modal yang diketahui oleh Gubernur Bank Indonesia. Di tahun 1972, tim ini diganti dengan Badan Pembina Pasar Uang dan Modal. Dan pada penghujung tahun 1967, badan inilah yang melahirkan Bapepam, Badan Pelaksanaan Pasar Modal, dan PT Persero Dana Reksa. Tahu tidak, sahabat mahasiswa, seiring berkembangnya dunia, pasar uang di Indonesia juga tidak kalah dengan negara-negara maju loh. Pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang sejalan dengan waktu. Nah, itulah dia sejarah dan perkembangan pasar uang di Indonesia. Untuk fungsi pasar uang sendiri di dunia perbankan dan moneter merupakan fungsi sebagai likuiditas, fungsi sebagai wadah penyaluran kebijakan, dan fungsi informasi. Selain itu, pasar uang juga memiliki tujuan dan manfaat antara lain yang pertama, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, penghimpunan dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melaksanakan investasi. Dan yang keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam penyaluran kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Nah, itu dia sahabat mahasiswa, di pasar uang apa aja sih yang diperjualbelikan? Jadi, di pasar uang itu yang diperjualbelikan itu berupa instrumen. Pasar uang konvensional sendiri instrumennya berupa, sahabat mahasiswa bisa lihat sendiri kan apa saja instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang konven. Nah, beda lagi nih dengan pasar uang syariah, yang mana instrumennya berdasarkan prinsip syariah yang berupa sertifikat Bank Indonesia, repo SBIS, surat berharga syariah negara atau SBSN, pasar uang antar bank syariah atau PUAS. Kira-kira sahabat mahasiswa tahu tidak bagaimana mekanisme perdagangan instrumen di pasar uang itu? Pertama, mekanisme call money bisa diperdagangkan secara langsung antar bank dan biasanya dilakukan melalui telepon. Hal ini dilakukan karena kebutuhan likuiditas bank biasanya mendesak, baik karena kekurangan dalam clearing maupun untuk memenuhi kebutuhan kewajiban likuiditas. Kedua, sedangkan SBI dan SBPU harus diperdagangkan melalui security house sebagai perantara antara pemilik dan pemakai melalui jual beli surat-surat berharga dengan mekanisme BI menjual SBI kepada Ficonfence, barulah kemudian kepada lembaga-lembaga keuangan. Ketiga, mekanisme untuk SBPU
Nasabah, baik badan usaha maupun perorangan mengeluarkan surat WSA untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Kemudian surat-surat berharga inilah yang diperjualbelikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank melalui security house yang akan memperjualbelikan dengan Bank Indonesia.